Konsultasi premium atau konsultasi berbayar selanjutnya datang dari Bapak Akbar. Assalamualaikum Bapak, salam sehat sekeluarga. Dan juga Bapak Hendra dari Jambi, Sumatera ini ya. Baik, dua orang penanya ini sudah lakukan registrasi juga. Mohon maaf untuk keterlambatannya Bapak berdua. Kurang lebih sudah 1 minggu yang lalu ya Bapak Ibu. Bapak berdua ini transfer uangnya di admin. Sudah melakukan pembayaran, pertanyaannya sudah dilampirkan juga, tetapi baru saya bahas sekarang ya. Karena listnya Bapak Ibu ya. Antriannya masalahnya. Bisa langsung saya balas. Saya langsung buatkan penjelasannya, tapi antrian ya. Baik, pertanyaannya masih terkait dengan pertanyaan kemarin dari 4 orang sekaligus tentang ingin mengetahui tentang insektisida lebih detail dengan bahasa yang sederhana. Nah, dasar-dasar insektisida untuk kita pahami dengan mudah dan gampang seperti video kemarin. Nah, untuk Bapak Ibu yang baru menyaksikan video ini harus nonton video ini, video kemarin. Video sebelum video ini. Jadi Bapak Ibu lihat album video ini di channel ini. Bapak Ibu lihat sebelum video ini ada video dasarnya. Ini harus dikuasai. Gampang saja Bapak Ibu. Nanti kalau Bapak Ibu nonton video ini juga ternyata segampang itu kode-kode insektisida, kode-kode fungisida, kode-kode pestisida. Ya iya, gampang-gampang semua. Seperti itu ya. Langsung satu kali nonton langsung paham. Seperti itu ya. Baik, itu dasarnya untuk bisa kita masuk di materi ini untuk mencampur pestisida. Mana yang boleh dicampur ya dan bagaimana cara pencampurannya ya supaya semua terang benderang di sini ya. Tidak rancu lagi untuk Bapak Ibu semua yang pemula maupun sudah senior. Baik, kita mulai. Insektisida kalau kita sudah paham kemarin atau fungisida, kita sudah paham kemarin tentang kode-kodenya ya, WP, WG, GR, SC, SL ya, EC dan lain sebagainya. Kode-kode itu untuk menunjukkan sifat mereka. Sifat insektisida atau fungisida mereka ya. Sifatnya minyak kah, emulsi, sifatnya suspensi kah, bubuk yang bercampur dengan air namun bisa mengendap dan menghasilkan debu, menyumbat semprotan dan lain sebagainya. Ataupun bahkan WP, WG atau GR yang sifatnya bubuk atau granul. Sudah kita pelajari kemarin. Nah, kalau kita sudah tahu itu berarti kita bisa mencampur insektisida dengan insektisida ataupun insektisida dengan fungisida ataupun fungisida dengan fungisida. Jadi apa namanya? Kita bisa silangkan antara insek satu dengan insek yang kedua. Kemudian insektisida jenis A dengan fungisida jenis A atau misalnya fungisida dengan fungisida. Bisa, karena kita sudah tahu kodenya kemarin. Kita sudah paham. Nah, sekarang untuk kode seperti misalnya WP ya, bubuk yang menghasilkan sedikit debu yang nanti bisa menyumbat semprotan kita. Fungisida jenis WP ini harus kita aduk, harus kita campur dengan waktu yang cukup lama. Sedangkan fungisida seperti WG menghasilkan debu yang sedikit, jadi tidak perlu mengaduk terlalu lama untuk mencampurnya di dalam air ya untuk semprotan kita. Nah, kemudian kita sudah bahas tentang cairan seperti suspensi yang sifatnya seperti sirup itu yang harus dikocok dulu baru diminum. Nah, SC, kemudian ada SL ya, suspensi yang lebih stabil. Artinya tidak perlu dikocok, sekali dicampur selesai, dia akan tetap larut. Jadi seperti sirup yang tidak perlu dikocok untuk diminum ya. Nah, sekarang kita akan bahas untuk insektisida dicampur dengan fungisida ya. Jadi kita siapkan insektisida dan kita siapkan juga fungisida. Dicampur dalam tangki semprotan agar meminimalisir pekerjaan kita. Satu kali semprot, hamanya mati seperti serangga dan jamurnya juga mati seperti mikroorganisme patogen. Jadi target kita adalah jamurnya mati, serangga mati. Hal ini berlaku untuk Bapak Ibu yang kasusnya sekali menyerang ya, hama sekali menyerang, ada jamurnya, ada juga kutunya. Kombinasi, seperti biasanya pada mangga. Di daunnya menghitam atau jeruk, di daunnya menghitam, ada embun jelaga atau spora, ya. Atau misalnya Colectotrichum yang menyerang daun. Ada bentol-bentol, Pak, bentol coklat, bentol orange. Tetapi bukan hanya jamur, Pak, ada juga kutunya. Nah, kombinasi seperti ini yang perlu kita aplikasikan cara pencampuran ini. Tetapi kalau misalnya yang diserang hanya satu, yaitu insek, ya, yang tamu yang datang itu adalah insek atau serangga, maka tidak perlu kita campur dengan fungisida. Seperti itu ya, atau insektisida dengan insektisida, tidak perlu. Kalau ada 2 insektisida tinggal kita rolling saja. Seperti itu ya. 5 hari setelah itu pembasmian dengan insektisida jenis A, di rolling lagi 5 hari selanjutnya dengan insektisida jenis B untuk mencegah resistensi atau kekebalan si hama terhadap bahan aktif. Nah, kalau misalnya kasus luar biasa atau kompilasi tadi seperti saya bilang, sekali menyerang Pak jamur dan insek sekaligus, boleh kita terapkan ya. Jadi tidak serta-merta penjelasan ini, tidak serta-merta semua kita sapu rata mix ya. Oke. Sekarang kita bahas insektisida dan fungisida. Insektisida apa Pak yang bisa dicampur dengan fungisida ya? Atau insektisida apa yang bisa dicampur dengan insektisida yang lain? 2 insektisida. Atau fungisida apa yang bisa dicampur dengan fungisida yang lain? 2 jenis fungisida. Sapu rata saja ya biar cepat. Yang namanya WP ya, makanya saya bilang harus menonton video kemarin untuk dasarnya. Yang namanya kodenya WP ya, atau kodenya WG, atau kodenya SC, atau kodenya SL ya. WG, WP, SC, SL. Ini bisa dimix ya. Catat baik-baik. WG, WP, SC, SL. Ini bisa dimix. Mau insektisidanya SL dimix sama fungisidanya WG bisa ya. Mau fungisidanya WP dicampur dengan insektisida SC bisa. Ya, atau misalnya insektisidanya SC dicampur dengan fungisidanya SL bisa. Seperti itu ya. Yang namanya WP, WG, SC, SL bisa dikolaborasikan. Mau ini campur ini campur itu bisa, bebas. Seperti itu ya. Pertanyaannya, Bapak tidak menyebutkan emulsi atau EC. Kenapa EC tidak disebutkan? EC itu tidak semua.
EC tidak semuanya, kode EC tidak selamanya kita bisa campurkan dengan WP, WG, SC, atau SL. Atau bahkan dengan EC itu sendiri. Tidak semua, tetapi sebagian besar bisa. Di kasus-kasus apa Pak? EC itu tidak bisa masuk. Bukan hanya EC saja ya. Jadi kalau misalnya mau Anda campur EC dengan WP juga nggak apa-apa sebenarnya. Yang penting salah satunya ya, catat baik-baik ini poinnya. Yang penting salah satunya yang mau dicampur, entah itu insektisida satu dengan insektisida yang satu, atau insektisida dengan fungisida, atau fungisida dengan fungisida. Yang penting salah satunya saja ya. Dia tidak boleh mengandung sulfur. Tidak boleh dia mengandung sulfur bahan aktifnya. Seperti apa? Manet misalnya atau ziram. Yang penting dia tidak mengandung sulfur, bisa dicampur. Tetapi kalau dia mengandung sulfur, tidak boleh dicampur. Oke? Pak, kalau misalnya bahan aktifnya itu sulfur, ya, seperti manet tadi, apakah atau ziram ya? Apakah berbahaya? Toksisitas akan terjadi. Tanaman keracunan. Tanaman akan kebakar, daun akan kebakar, menguning, menggulung, keriting, mati. Karena keracunan tadi, toksisitas. Seperti itu ya. Kalau ada salah satu bahan pencampurannya, baik insektisida dengan insektisida, insektisida dengan fungisida, maupun fungisida dengan fungisida. Kalau salah satunya ada berbahan baku, bahan dasarnya, bahan aktifnya itu adalah sulfur, maka dia akan toksik. Jadi kita hindari itu. Baiknya bagaimana? Ya baiknya pakai bergantian. Oke ya. Nah, yang kedua apa? Bahan alkali. Tadi asam, sekarang bahan alkali, basa kuat. Seperti apa contohnya? Yang paling banyak? Koper oksid atau koper hidroksida. Apa bahasa Indonesianya? Tembaga oksida atau tembaga hidroksida. Ya, selama dia berbahan aktif tembaga hidroksida atau tembaga oksida, itu alkali dia ya. Nah, kalau sifatnya tembaga seperti itu, tembaga hidroksida, alkali, basa kuat, maka ketika dicampur dengan bahan aktif yang lain, maka dia akan mengendap. Ya, itu yang disebut dengan menurunkan efektivitas salah satu bahan aktif. Seperti itu. Yang insektisida mengandung basa kuat tadi atau tembaga hidroksida tadi, dia bisa melemahkan fungisida yang mau kita campur. Dia bisa melemahkan insektisida yang mau kita campur. Jadi hindari bahan aktif seperti itu. Kalau sudah terlanjur beli, maka digunakan rolling. 5 hari sekali untuk pembunuh, pembasmi, atau pencegahan 7 hari sekali. Lompat lagi ke bahan aktif yang lain. Tidak boleh dicampur. Oke ya. Nah, jadi kita hanya perlu hindari itu saja, ya. Sulfur atau tembaga hidroksida ya untuk bahan aktifnya, untuk salah satunya. Nah, jadi apakah semua itu bisa diselang-seling? Bisa. Tetapi karena kita sudah belajar kemarin jenis atau sifat kodenya, maka pencampurannya kita sudah tahu. Misalnya saya kasih contoh. Misalnya kita mau campur salah satu bahan fungisida yang sifatnya itu WP. Nah, WP ini kan kita sudah belajar kemarin. WP itu artinya dia bubuk ya, yang ketika kita campur dengan air ya, fungisida ini, maka dia akan membentuk debu. Nah, debu ini nanti dapat menyumbat semprotan dan juga membuat campuran yang lain tidak larut. Otomatis kita harus aduk lebih kuat lagi, lebih lama lagi supaya dia hilang residu debunya sehingga dia homogen, ya, bercampur sempurna. Setelah itu Bapak Ibu mau masukin seperti apa? Misalnya EC atau emulsi berbahan minyak. Misalnya apa bahan aktifnya? Klorpirifos. Klorpirifos itu EC, emulsi dia, ya, insektisida yang EC, ya. Karena dia emulsi atau minyak, ketika kita campurkan dengan WP, ya, otomatis WP masuk duluan. Karena dia tadi tepung atau bubuk. Dia harus masuk duluan, ya. Dia masuk dulu, kita aduk dulu, baru EC masuk. Nah, kalau misalnya pencampuran berdasarkan kode tadi sudah lolos, ya, bisa dimix. Tetapi kalau misalnya EC duluan yang masuk atau emulsi duluan yang masuk, maka bubuk yang berikutnya masuk seperti WP, WG, selesai kasusnya. Atau apalagi SC, yang suspensi yang mengendap. Seperti sirup paracetamol, kita kocok dulu, kalau tidak kocok mengendap obatnya di dasar sirup, botol sirup. Nah, suspensi seperti itu walaupun dia cair, tetapi kalau dia suspensi seperti itu, maka dia harus masuk duluan. Baru emulsi masuk, minyak masuk, EC masuk. Jadi dia bisa homogen atau bercampur dengan mudah. Tetapi kalau EC masuk duluan, baru bubuk-bubuk itu masuk, celaka, mengendap. Tidak akan tercampur. Bagaimana mungkin minyak sudah ada di situ lalu bubuk masuk? Tidak akan mungkin bisa lagi efektif, ya. Jadi itu simulasi yang harus Anda ketahui. Oke, berarti EC itu selalu terakhir. Ya, EC itu selalu terakhir masuknya. Kalau mau mencampur dengan EC, ya. Tetapi kalau misalnya bahan yang lain, misalnya kita taruh saja ya, misalnya kita mau campur SL, ya. SL ini kan suspensi yang dia sempurna larutnya, ya. Tidak perlu dikocok lah, penyemprotan dia sudah larut sempurna. Cairan yang memang bersumber dari bubuk yang dicairkan, tetapi dia sudah menyatu, homogen dengan air, ya. Suspensi seperti SL, ya. Ini ketika kita mau campurkan dengan bubuk, maka bubuk itu masuk duluan. WP, WG itu masuk duluan. Yang namanya bubuk itu mereka masuk duluan. Setelah itu baru SC masuk, kalau mau dicampur dengan SC. Setelah itu SL masuk, kalau mau dicampur dengan SL. Ataupun EC, emulsi, kalau mau dicampur dengan EC. Seperti itu ya. Kodenya itu melambangkan sifat fisik yang nanti akan membantu kita pada saat pencampuran pupuk. Ya, jadi bubuk itu dia harus duluan. Aduk betul-betul sampai homogen, baru yang lain masuk. Ya. Nah, untuk simulasi hitungannya bagaimana? Nah, sekarang saya ajak Bapak Ibu untuk kita coba menghitung satu bahan aktif. Ya, misalnya apa? Kita pakai misalnya mankosep ya. Misalnya kita pakai WP, kita coba campur dengan insektisida ya, EC ya, coba kita campur dengan emulsi. Kemudian 2 bahan aktif ya, dan 2 sifat ya. Insektisida kita mau campur dengan fungisida. Nah, kira-kira cara hitungnya, cara pencampurannya bagaimana? Ilmu dan tahapan-tahapannya. Nah, langsung saja kita belajar.
Dan baik Bapak Ibu semuanya, khususnya Bapak Hendra dari Jambi dan juga Bapak Akbar ya, langsung saja saya buat simulasi sederhana saja. Ini sederhana saja, saya coret-coret saja untuk kita belajar hari ini, untuk simulasinya. Misalnya di sini kita mau mencampur ya, supaya nanti tidak overdosis. Sudah benar semua, tetapi pencampurannya salah, konyol juga. Nah, pencampuran hitungannya bagaimana? Misalnya kita kasih contoh ya. Di sini fungisida yang kita pakai Ridomil Gold, dia WG. Ya, dia WG. WG ini artinya dia bubuk ya. Dia bubuk yang apa istilahnya ketika kita campur dengan tangki air di tangki semprotan kita, maka dia menghasilkan debu yang sedikit. Jadi tidak perlu mengaduk dengan otot ya. Sebentar saja aduknya dia sudah larut itu, ya. WG. Berbeda dengan WP yang harus lama. Nah, ini larut air ya, sudah pasti dia. Kemudian insektisida yang kita mau campur dengan fungisida ini, kita mau campur ini mangkosep ini. Kemudian kita mau campur dengan insektisida misalnya kurakron. Ini yang paling sering ya kita temui ya, kurakron. Kurakron ini EC, emulsi dia. Ya, dia emulsi atau dia bahan baku minyak. Nah, minyak mau kita satukan dengan bubuk ini. Nah, caranya gimana? Caranya ini ada urutannya ya. Saya bikin urutannya. Yang pertama itu air dulu masuk dalam tangki semprotan. Ya, air dulu kita masukin. Nah, air kita masukin dulu ya, setengah. Kemudian kita larutkan WG ini, si bubuk ini. Kita larutkan ke dalam air tangki kita. Aduk sampai dia bercampur sempurna atau homogen ya. Setelah dia sudah rata sempurna, misalnya di luar tangki sebelum masuk di tangki ya, karena mulut tangki itu agak susah juga. Kita di wadah dulu deh, kita campur ya. Kita ukur untuk ukuran tangki semprotan kita. Kita setengah tangki dulu. Misalnya tangki 20 liter ya, atau tangki 15 liter atau tangki 16 liter. Kita pakai setengah. Kita masukkan air setengah, kemudian kita masukkan WG. Kita aduk dulu fungisidanya sampai dia sudah homogen. Sudah Pak, sudah bercampur sempurna. Setelah sudah bercampur sempurna baru Bapak Ibu masukkan EC. Emulsi minyak tadi, dia masuknya belakangan. Setelah EC masuk, diaduk sampai homogen lagi, sampai bercampur sempurna, baru terakhir air melengkapi kapasitas tangki. Jadi air, WG, EC, baru air. Ya, contoh yang lain, misalnya kita pakai SC, maka air, WG, SC, air. Misalnya kita pakai yang lain lagi, misalnya SL, air, WG, SL, air. Misalnya kita campur yang lain, misalnya Pak, SC mau dicampur sama SL, bagaimana? Berarti SC duluan, karena SC dan SL, SC itu mengendap. SL itu larut sempurna. Jadi SC dulu kita urus, yang susah itu. Yang paling susah larut itu yang kita urus duluan, masuk duluan. Karena yang lain tinggal menyesuaikan. Yang sempurna itu tinggal menyesuaikan, seperti SL atau EC ini. Ya, baik. Sekarang untuk tangki saya kasih contoh 15 liter ya, cara perhitungannya. Kita pakai tangki 15 liter. Maka sekarang untuk mencampur si Ridomil Gold ini dengan kurakron ini, tentu saja kita harus tahu dosisnya. Sekarang kita tinjau, kita baca kemasan fungisida. Misalnya Ridomil Gold, kita baca kemasannya, ternyata dosisnya adalah 2,5 gram per liter. Itu dosisnya. 2,5 gram per liter. Berarti kalau kita pakai tangki 15 liter, tinggal kita hitung. 15 liter kapasitas tangki kita dikali dengan dosis Ridomil Gold, 2,5 gram per liter. Berarti 15 dikali 2,5, dapatnya 37,5 gram. Nah, jadi untuk tangki 15 liter kita perlu 37,5 gram fungisida Ridomil Gold. Sekarang kita sudah dapat dosisnya. Sekarang kita tinggal hitung dosis untuk kurakron, ya, emulsi ini. Kurakron dosisnya berapa? 2 ml per liter. Nah, kalau kita sudah tahu dosisnya 20 ml per liter, kapasitas tangki kita berapa? 15 liter. Tinggal kita kalikan. 15 liter kapasitas tangki dikali dengan dosis kurakron, 2 ml per liter. Artinya 15 kali 2 sama dengan 30 ml kurakron yang kita gunakan untuk tangki 15 liter. Jadi untuk pencampuran fungisida Ridomil Gold dan insektisida kurakron berbahan kode WG dan EC ya, maka kita perlunya Ridomil Gold 37,5 gram dan kurakron 30 ml untuk tangki 15 liter. Oke ya. Jadi untuk tangki 15 liter, kita pakai, saya bulatkan ya, ini saya pembulatan. Kita pakai Ridomil Gold 38 gram, kemudian kurakron 30 ml untuk tangki 15 liter. Cara pengaplikasiannya sama, air masuk setengah, Ridomil Gold masukin 38 gram, kemudian aduk sampai rata, baru 30 ml kurakron ini masuk, aduk lagi sampai merata, homogen, baru air masuk, genap 15 liter. Itu dosisnya. Itu cara pencampurannya. Ya. Supaya apa? Supaya sesuai dengan dosis 2,5 gram per liter, dan 2 ml per liter untuk tangki 15 liter. Jadi tidak berlebih salah satunya, atau tidak kurang salah satunya. Dosisnya sesuai standar pabrik. Oke ya, walaupun kita mix, itu hitungannya ya. Baik, sekarang cara pencampurannya saya sudah jelaskan tadi ya. Ini nanti saya tulis biar nanti Bapak Ibu mau screenshot silakan. Masukkan 10 liter air ya. Yang tadi kan kita siapkan tangki 15 liter ya. Bisa kita masukkan 8 liter boleh setengahnya ya, atau 10 liter juga boleh. 10 liter air, lalu masukkan 38 gram Ridomil Gold tadi, aduk hingga homogen sempurna, lalu masukkan 30 ml kurakron ya, insektisidanya, lalu aduk lagi sampai homogen, lalu tambahkan 5 liter air untuk mencukupi kebutuhan kapasitas tangki 15 liter. Lalu aduk lagi yang terakhir. Berapa kali aduk ini? 1, 2, 3. 3 kali aduk. Setelah itu siap langsung digunakan. Langsung. Saya tulis di sini langsung. Jangan ditunda. Seperti itu ya. Karena yang satu ini bubuk sifatnya, mudah menghasilkan apa istilahnya? Debu. Kemudian yang satu ini sifatnya minyak. Jadi begitu dicampur homogen langsung disemprotkan. Oke ya. Nah, itu kalau misalnya untuk Bapak siapa tadi, Bapak Hendra dari Jambi dan juga Bapak Akbar yang bertanya tentang cara pencampuran pestisida, baik insektisida dan insektisida, insektisida dengan fungisida, atau fungisida dengan fungisida. Nah,
Ini saya agak naikkan ke atas kameranya. Nah, mungkin bisa di screenshot. Oke ya. Nanti diperbesar saja setelah di screenshot. Oke ya. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Jadi yang paling penting adalah Bapak Ibu lihat video kemarin, itu dasar-dasarnya ya. Dan juga yang kedua, ini hanya berlaku kalau misalnya kombinasi serangan ya. Kombinasi serangan artinya apa Pak? Artinya diserang jamur, diserang kutu. Ya, tetapi kalau hanya jamur saja tidak perlu repot-repot begini. Atau diserang hanya kutu saja, tidak perlu capek-capek begini. Oke ya Bapak Ibu ya, baik. Kurang lebih seperti itu saja, kita lanjut karena requestnya banyak ya. Kita lanjut saja dan akhir kata saya ucapkan, tetaplah selalu berbagi kebaikan.